Wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Berbahagia sekali saat ini sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa walaupun lewat udara, lewat media sosial. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang tema bersegera meraih berbagai manfaat dan keindahan mahlike rumah tangga. Ya, yang hadir di depan saya pada kesempatan kali ini para pemuda-pemudi, harapan pemudi, harapan bangsa ya, harapan orang tua, harapan negara kita, juga para pemudi yang solehah, yang senantiasa menjaga kehormatannya dan senantiasa menginginkan bisa segera membentuk rumah tangga. Hari ini kita bicara tentang pernikahan, di mana pernikahan itu menjadi sarana jalan untuk mewujudkan sebuah mahlike rumah tangga. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertama ingin saya sampaikan tentang manfaat yang dahsyat dari sebuah pernikahan. Pernikahan itu manfaatnya luar biasa. Ya. Paling tidak ada 9 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, secara psikis. Ketika kita bisa menikah dengan pasangan kita yang bagus, yang tepat, maka akan muncul kedamaian, ketentraman. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pernikahan itu membawa sebuah kedamaian, ketenangan, dan itu tidak bisa digantikan oleh suatu ibadah yang lain selain ibadah pernikahan tentunya. Nah, yang kedua, manfaat secara biologis. Manfaat secara biologis dengan pernikahan, maka pasangan antara suami dan istri menjadi sah untuk melakukan hubungan biologis. Ya. Dan dorongan biologis ini semua manusia memiliki, nggak ada yang ngajari. Ada syahwat, ya, yang ada dalam diri manusia. Yang syahwat ini ketika diumbar berbahaya, tetapi ketika disalurkan dengan baik akan membawa manfaat, membawa kenikmatan, ya, membawa keindahan, membawa keberkahan. Ya, tentunya semua butuh ini penyaluran biologis ini sebagai manusia normal. Yuzina linasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, bahwa dijadikan kecenderungan manusia itu ada syahwat, ada keinginan terhadap wanita bagi laki-laki ya tentunya, dan pria bagi seorang wanita. Lawan jenisnya lah. Dan dengan pernikahan inilah ya, sebagai sarana yang sangat indah dan sesuai syariat yang akan mampu menyalurkan kepentingan bahkan kebutuhan biologis. Dan yang ketiga adalah manfaat regeneratif. Ketika laki-laki dan perempuan sudah terikat dalam sebuah perjanjian rumah tangga, maka akan melahirkan keturunan ya, yang soleh maupun solehah, penyejuk jiwa, penentram hati. Ya. Begitu bahagianya seseorang suami istri ketika memiliki keturunan. Bahkan dari generasi itulah nanti akan meneruskan perjuangan bapak dan ibu. Bahkan generasi anak turun itulah yang kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dicontohkan oleh bapak dan ibu, dan itu melahirkan pahala demi pahala, mengalir terus ke orang tua walaupun sudah tidak ada. Itu pentingnya atau dahsyatnya pernikahan yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan pernikahan. Yang keempat, ada manfaat rekreatif. Jadi setelah nikah itu ada sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Iya. Kalau di dalam istilah yang sering kita dengar, baiti jannati, rumahku surgaku. Ada kemesraan, ada kegembiraan, ada permainan yang mengasihkan antara
pasangan suami dan istri. Itu fungsi atau manfaat rekreatif. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kemesraan Rasulullah terhadap istri beliau. Sampai ada buku judulnya 73 potret kemesraan Rasulullah. Nah, luar biasa. Yang kelima, itu manfaat protektif atau perlindungan. Dengan menikah, maka laki-laki atau wanita yang sudah menikah tersebut akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasangan tersebut juga mendapatkan manfaat perlindungan baik secara fisik, yaitu dengan membangun rumah tangga, membangun rumah ya. Kalau hujan tidak kehujanan karena dia sudah punya rumah, ya kan. Maupun secara non fisik, dia terjaga dari godaan setan, tergoda dari godaan-godaan yang tidak baik. Maka pernikahan itu memiliki fungsi atau manfaat protektif, terlebih-lebih lagi bagi para wanita. Karena dia sudah memiliki pasangan, maka akan ada yang menjaganya. Tidak sembarang orang kemudian mengganggunya dan lain sebagainya. Yang keenam, itu manfaat edukatif, manfaat pendidikan, manfaat menambah ilmu. Ya, ketika seorang wanita bertemu dengan seorang pria, masing-masing punya ilmu, saling menukar ilmu. Si wanita memberikan ilmunya kepada laki-laki, si laki-laki memberikan ilmunya kepada sang wanita dengan dalam diskusi-diskusinya. Bahkan syukur-syukur ketika di dalam rumah tangga itu kemudian memiliki perpustakaan keluarga walaupun kecil, di situ ada manfaat edukatif. Saling mencerdaskan, saling memintarkan, asah, asih dan asuh. Ya. Karena proses pernikahan yang indah tadi. Yang ketujuh, yaitu fungsi atau manfaat ekonomis. Ketika menikah seorang laki-laki dan perempuan, itu sama halnya membuka pintu rezeki. Pernikahan merupakan salah satu kunci, ibarat kalau ada gudang rezeki, kuncinya itu adalah pernikahan. Kita bisa membukanya, kemudian mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, karena pernikahan kita. Seorang laki-laki yang tadinya belum punya keluarga, belum punya istri, mungkin dia bekerja, tapi setelah punya keluarga, punya istri, bekerjanya akan lebih giat, lebih semangat. Atau sebelumnya bahkan belum punya pekerjaan tetap, tapi kemudian didorong dengan rasa tanggung jawabnya, Allah mudahkan mendapatkan pekerjaan. Ya, mungkin belum punya pekerjaan tetap, tapi tetap punya pekerjaan. Mungkin belum bisa punya penghasilan tetap, tapi tetap punya penghasilan. Bahkan penghasilannya itu semakin lancar, semakin berkah dan berlimpah ketika rumah tangganya juga rumah tangga yang dibangun atas dasar iman, atas dasar keyakinan akan rezeki karunia Allah. Itu fungsi ekonomis. Yang kedelapan, ada manfaat atau fungsi sosial. Ya, fungsi sosial ketika seorang laki-laki perempuan kemudian menikah, tinggal satu rumah, kemudian rumah itu tentunya tinggal bersama lingkungannya di sebuah kampung, RT atau perumahan atau di mana saja. Maka di situ kemudian memiliki fungsi sosial. Ya, manfaat sosial. Orang yang sudah menikah sama orang yang belum menikah di mata masyarakat berbeda. Tentunya lebih berwibawa, lebih memiliki status sosial orang yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Dan juga kontribusi terhadap lingkungan kepada masyarakat ketika kita sudah menikah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang jomblo tentunya. Jadi ada manfaat sosial di situ. Dan yang kesembilan, ada manfaat religius. Manfaat religius, manfaat ibadah. Nikah ini setengah agama. Ya, jadi ketika sang jomblo itu sudah menikah berarti dia sudah menyelamatkan setengah agamanya. Kemudian tinggal berhati-hati setengahnya lagi. Setengah agamanya sudah terselamatkan. Kemudian amalan-amal yang dilakukan seorang jomblo dengan seorang yang sudah punya pasangan, sudah punya istri ataupun suami, itu nilainya, itu pahalanya itu jauh lebih besar ya bagi orang yang sudah menikah. Nah, itu fungsi religius, fungsi ibadah. Dan dengan menikah akan mengajak bersama-sama pasangannya dan keluarganya untuk apa? Sama-sama berjalan, bergandeng tangan menuju surga Allah, dan sama-sama akan saling melindungi, menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang
tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi begitu banyak manfaatnya. Manfaat dari sebuah pernikahan. Yuk. Tanamkan semangat, niat kuat untuk Allah mudahkan, mudah-mudahan yang masih jomblo segera bisa melakukan ibadah yang indah yang judulnya adalah nikah. Udah ibadah, nyunah, indah, namanya nikah. Itulah sebuah pernikahan. Mau? Mohon kepada Allah, ikhtiar. Ya, mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah ini. Pernikahan. Oke? Siap semuanya? Mau? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.